Seperti yang kita ketahui bahwa ajaran Buddha itu selalu based on knowledge, selalu berdasar pada pengetahuan. Termasuk ketika kita menetapkan keyakinan kita terhadap ajaran tertentu, kita diajak oleh Sang Buddha, Guru Agung kita semua untuk tidak sekadar percaya secara membabi buta. Kita diajarkan ketika kita menetapkan keyakinan kita terhadap keyakinan tertentu, kita harus yakin atas dasar pengetahuan, pemahaman, atas dasar akal sehat kita. Atas dasar reason, atas dasar alasan. Mengapa kita yakin terhadap ajaran tertentu. Bukan atas dasar percaya yang sifatnya membabi buta. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Appanaka Sutta. Kita diajak oleh Guru Agung kita untuk berpikir. Ketika kita menerima ajaran, kita harus berpikir. Kita harus menggunakan akal kita. Kita harus menganalisa kira-kira ajaran ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, Appanaka Sutta ini diajarkan oleh Sang Buddha terutama kepada para berumah tangga yang pada waktu itu mereka para berumah tangga Brahmana yang berasal dari Sala. Dan ketika Sang Buddha datang ke Sala ini, dan seperti kita ketahui, nama Sang Buddha itu biasanya sudah menyebar kemana-mana. Artinya kemasyhuran beliau sebelum bahkan sampai tiba di tempat tertentu, nama beliau sudah tersebar, nama baiknya. Nah, ketika Sang Buddha datang ke Sala ini, mereka mendengar bahwa Sang Buddha ini akan datang ke tempat mereka, yang mereka mendengar bahwasanya Sang Buddha ini adalah seorang pertapa yang berasal dari suku Sakya, yang berasal dari kerajaan Kapilawastu, di mana beliau membabarkan Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, yang menyatakan kehidupan suci yang begitu bersih, yang begitu murni, putih seperti kerang, dan sangat baik ketika seseorang menemui seorang pertapa demikian, yang dianggapnya sebagai seorang arahanta. Dan ketika Sang Buddha sampai di sana, mereka berbondong-bondong untuk menemui beliau. Ada mereka yang datang kemudian bernamaskara, langsung duduk di satu sisi. Ada kemudian beberapa yang datang beranjali dulu, duduk di satu sisi. Ada yang kemudian datang memperkenalkan diri, namanya siapa, marganya siapa, kemudian duduk di satu sisi. Tapi juga ada yang datang, diam-diam, tidak bicara, langsung duduk. But that's okay, no problem. Langsung duduk. Dan di sana Sang Buddha bertanya kepada mereka, ada tidak seorang guru yang mana ketika mendengarkan ajarannya, kalian mendapatkan keyakinan yang berdasar. Keyakinan yang berdasar pada logika. Disebut akari wati sada. Keyakinan yang berdasar, ada tidak? Pertanyaan ini penting, karena selama ini banyak, tidak hanya pada zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, ketika seseorang meyakini sesuatu, itu sekedar yakin tanpa mau berpikir, tanpa mau menganalisa, tanpa mau menggunakan akalnya, tanpa melihat, mencari alasannya, kenapa saya punya keyakinan demikian. Nah, dalam ajaran Buddha seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus punya keyakinan atas dasar tertentu. Kita menggunakan akal kita. Maka Sang Buddha bertanya, ada tidak seorang guru yang dengan ajarannya kalian mendapatkan keyakinan atas dasar alasan, beralasan, berdasar. Tetapi pada waktu itu, para Brahmana ini, para berumah tangga ini memang mereka orang-orang yang cerdas. Mereka mengatakan, sampai saat ini belum ada satupun guru yang ketika
mereka mengajarkan ajaran mereka, kami mendapatkan keyakinan yang beralasan. Belum ada satu guru. Maka disitulah kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada mereka, ada di mana seseorang ketika mendapatkan ajaran menggunakan yang disebut Apanakadhamma. Ini yang menjadi nama dari khutbah tersebut. Apanakadhamma, sesuatu yang tidak terbantahkan. Tetapi beberapa Bante memberikan terjemahan yang berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan sebagai a safe bet, pertaruhan yang aman. Ada yang menerjemahkan sebagai unfailing, artinya tidak pernah gagal. Termasuk tadi adalah yang diterjemahkan sebagai yang tidak terbantahkan. Tetapi memang semua terjemahan ini mengacu kepada hal yang sama. Bahwa kita harus berpikir terhadap sesuatu yang nantinya, sesuatu yang kita pilih tidak lagi terbantahkan lagi. Tidak lagi gagal. Maka di dalam kitab ulasan, Apanaka di sini dikatakan sebagai avirada, adveja gami ekang sagahita. Artinya adalah sesuatu yang pasti, avirada. Adveja gami, sesuatu yang tidak mendua lagi. Ekang sagahita hanya memiliki satu sisi. Artinya sesuatu yang sudah pasti, tidak meragukan lagi, dan itu sesuatu yang sangat baik untuk kita pilih. Apa yang dimaksud di sini? Nah, disinilah kemudian Sang Buddha menyampaikan beberapa pandangan para pertapa dan juga Brahmana yang ada pada zaman beliau. Yang walaupun ada pada zaman beliau, ternyata sekarang pun sesungguhnya juga masih ditemukan. Nah, Sang Buddha menyampaikan, ada beberapa pertapa dan Brahmana yang punya pandangan bahwasanya tidak ada yang namanya pemberian. Nati dinang. Tidak ada yang namanya persembahan. Nati hidang. Tidak ada yang namanya pengorbanan. Nati hutang. Tidak ada yang namanya buah ataupun akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan sebagai dampaknya adalah orang-orang ini punya pandangan bahwa tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Dan juga tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tidak ada pula makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan. Dan mereka juga tidak percaya bahwa ada para pertapa, para Brahmana yang dengan pengetahuan tingginya melihat secara langsung ada dunia ini, ada dunia lain. Ini pandangan beberapa pertapa dan Brahmana. Tetapi juga ada pertapa dan Brahmana lain yang punya pandangan bertolak belakang. Yang mereka mengatakan bahwa ada yang namanya pemberian. Ada yang namanya persembahan, ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya buah akibat dari perbuatan, entah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ada yang namanya dunia ini, dunia lain. Ada yang namanya ayah dan ibu. Ada makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan, dan bahkan ada para pertapa Brahmana yang dengan kemampuan tingginya, abdinya, mereka bisa melihat ada dunia ini, ada dunia lain. Nah, dua pandangan ini bertolak belakang. Nah, seseorang yang cerdas, seseorang yang menggunakan akal sehat ya hendaknya berpikir. Yang pertama adalah ketika ada orang yang punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya pemberian, namanya persembahan, namanya pengorbanan, yang sesungguhnya ini adalah pandangan pada zaman Sang Buddha, adalah pandangan dari seorang guru besar pada waktu itu yang dikenal sebagai Ajita Kesakambali. Yang guru ini menyatakan bahwa perbuatan dan buah perbuatan itu tidak ada.
Karena perbuatan dan buahnya itu tidak ada, maka percuma untuk memberikan pemberian. Yang namanya pemberian yang nantinya memberikan buah itu tidak ada. Percuma pula untuk melakukan persembahan. Percuma pula untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan kemudian seperti menyembelih binatang, tidak. Tetapi lebih kepada kita memiliki sesuatu, kita berikan kepada yang lain, kita kurbankan untuk kebahagiaan yang lain. Dan dia tidak percaya. Nah, orang ini tidak percaya bahwa ada dunia ini. Ketika dia berada di dunia ini, dia tidak percaya ada dunia lain. Ketika berada di dunia lain, tidak percaya ada dunia ini. Dan ia juga tidak percaya bahwa melakukan kebaikan seperti menyokong orang tua, ayah dan ibu, itu sebagai kebaikan yang memberikan buah kebaikan. Maka tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dan dia tidak percaya bahwa ada kelahiran mendatang. Apalagi kelahiran makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan. Ia tidak percaya. Nah, Ajita Kesha Kambali ini yang tercatat dalam khutbah lain, salah satunya adalah Sammanya Palasuta, menyampaikan bahwasanya, jadi didasari oleh sebuah pandangan yang lain, bahwasanya manusia ini terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa ini lebih mengacu kepada roh dan jasmani. Dan dia punya keyakinan roh dan jasmani ini sama, tidak berbeda. Ketika jasmani itu ada, maka ada roh. Ketika jasmani hancur, rohnya juga ikut hancur. Dia mengibaratkan, seperti kalau misalnya ada orang makan daun sirih dengan bumbu-bumbunya seperti kapur dan sebagainya. Ketika daun sirih dimakan, apa yang terjadi? Akan mengeluarkan warna merah. Dan daun sirih bumbu-bumbunya ini dianggap sebagai jasmani. Sedangkan warna merah itu adalah rohnya. Artinya yang memunculkan roh itu adalah jasmani. Sehingga ketika jasmani itu hancur, ketika kematian datang, rohnya juga ikut lenyap. Dan ketika roh itu lenyap, menurut pertapa ini, maka tidak akan ada kelahiran kembali. Dan karena tidak ada kelahiran kembali, maka mereka tidak percaya bahwa ada perbuatan baik, perbuatan buruk yang nantinya membawa kepada dampak baik maupun buruk. Tidak ada buah karma. Hidup dianggapnya sebagai sekali saja. Dan terkadang tanpa disadari, bahkan orang zaman sekarang juga bisa berpikir demikian, bahwa hidup itu hanya sekali. Dan apa yang terjadi ketika seseorang punya pandangan bahwa hidup itu hanya sekali saja, tidak ada kehidupan yang akan datang. Orang demikian punya kecenderungan untuk hidup demi mencari kenikmatan indrawi. Itulah yang juga mendasari bagaimana pada zaman dahulu ada orang-orang yang mempraktikkan praktik kama sukali kana yoga. Mempraktikkan hidup demi mencari kenikmatan indera semata. Karena mereka berpikir hidup itu hanya sekali. Ngapain juga kita susah-susah? Lebih baik mencari kenikmatan. Bahkan kalaupun harus melakukan kejahatan, lakukan saja. Toh hidup hanya sekali. Nah, ternyata betul pandangan seperti ini, bahwa tidak ada karma dan juga buahnya, tidak ada kelahiran kembali di masa mendatang. Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir, dampaknya adalah yang pertama, orang demikian sangat memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Baik ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang tidak percaya dengan karma dan buahnya, maka orang demikian tidak akan takut. Tidak akan bisa melihat bahaya di dalam perbuatan-perbuatan yang buruk.
Dan orang demikian juga tidak akan bisa melihat manfaat ketika perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan. Perbuatan buruk tidak bisa dilihat bahayanya, perbuatan baik tidak bisa dilihat manfaatnya. Karena tidak melihat kedua hal ini, maka orang yang berpandangan demikian cenderung untuk melakukan keburukan. Baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran. Dan ini bahayanya. Dan yang kedua, Sang Buddha juga menyampaikan, ketika seseorang punya pandangan bahwa tidak ada karma, tidak ada buah karma, tidak ada kehidupan di alam lain, tidak ada kelahiran kembali, yang sesungguhnya ada karma, ada buahnya, ada kelahiran kembali, maka orang yang berpikiran demikian adalah orang yang punya pandangan salah. Orang yang memiliki micca didik. Dan kalau kemudian dengan pandangan salah ia berpikir bahwa tidak ada karma, tidak ada buah karma, tidak ada kehidupan mendatang, maka orang demikian kemudian terseret ke dalam pikiran yang salah. Micca sangkapa. Dan kalau kemudian orang demikian berucap sesuai dengan pandangannya yang salah, mengajak orang lain, berbicara kepada orang lain, hidup itu hanya sekali, sudahlah, lebih baik bersenang-senang, ngapain kita bersusah-susah. Tidak usah perlu berusaha untuk melakukan kebaikan. Apa yang terjadi? Ia mengucapkan kata-kata yang salah. Micca waca. Dan berbagai macam keburukan dia lakukan berangkat dari pandangan yang salah. Dan ternyata seperti yang tadi saya sampaikan dalam salah satu pernyataan Sang Buddha yang saya ungkapkan, kutip di awal sekali, ternyata pandangan yang salah demikian memberikan kerugian tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi juga memberikan kerugian bagi banyak orang. Tidak hanya manusia, bahkan para dewa. Juga mendapatkan kerugian ketika kemudian tiba-tiba mendengar ada seorang guru spiritual yang dipercaya oleh banyak orang mengajarkan ajaran yang ternyata salah dan diyakini. Artinya mereka pun juga mendapatkan kerugian. Nah, maka yang kedua ini bahayanya. Memunculkan pandangan yang salah. Nah yang ketiga, oleh Sang Buddha kita diajak untuk berpikir. Ketika seseorang punya pandangan bahwa tidak ada pemberian, tidak ada persembahan, tidak ada pengorbanan, tidak ada buah karma, buah perbuatan, tidak ada dunia ini, dunia lain. Dan ketika kemudian seseorang punya pandangan demikian dan ternyata ada kehidupan mendatang. Sudah punya pandangan demikian bahwa tidak ada karma, tidak ada buahnya, ternyata ada kehidupan mendatang. Apa yang terjadi? Orang demikian dengan pandangan salah, dengan perbuatan yang tidak terkendali akan terlahir di alam menderita. Tetapi kemudian mungkin kita bisa berasumsi, seperti yang Sang Buddha katakan, mungkin kita bisa berasumsi bahwa ternyata kehidupan mendatang memang tidak ada. Kalau memang kehidupan mendatang itu tidak ada, okelah orang tersebut cukup aman ketika kematian terjadi. Karena dia tidak akan dilahirkan di alam tertentu ketika memang tidak ada kehidupan mendatang. Tetapi walaupun demikian, orang yang tindakannya tidak terjaga, karena pandangannya salah, perbuatannya tidak terjaga, orang demikian tetap akan dicela. Tetap akan mendapatkan kritikan, mendapatkan penderitaan di sini, dalam kehidupan sekarang.
Artinya orang yang pandangannya salah, perbuatannya salah, seandainya tidak ada kehidupan mendatang, tetap saja dia menderita. Menderita dalam kehidupan sekarang. Nah, kan tetapi ketika seseorang punya pandangan yang benar, jadi pandangan yang kedua bahwa ada para pertapa dan brahmana yang punya pandangan bahwa ada perbuatan dan buahnya. Ada kehidupan sekarang, kehidupan mendatang. Nah, orang yang punya pandangan demikian, orang demikian akan kalau kemudian ada perbuatan, ada buah dari perbuatan, sehingga kemudian ada kelahiran mendatang. Orang demikian dipastikan terlahir di alam bahagia. Tetapi kalau kemudian seandainya ternyata tidak ada kehidupan mendatang, tidak ada kelahiran mendatang, setidaknya orang demikian masih berbahagia di alam sekarang. Orang yang punya pandangan benar, orang yang melakukan perbuatan benar, kalau tidak ada kehidupan mendatang, paling tidak dalam kehidupan sekarang ia berbahagia. Dan kalau kemudian ada kehidupan mendatang, maka dia berbahagia di alam sekarang dan dia juga berbahagia di alam mendatang. Tapi orang yang punya pandangan salah, yang punya perbuatan-perbuatan yang tidak terjaga, kalaupun tidak ada kehidupan mendatang, dia tetap menderita di kehidupan sekarang. Dan kalau kemudian ada kehidupan mendatang, dia akan menderita di kedua alam. Di sini dan bahkan setelah kematian. Nah, dengan berpikir cerdas demikian, dengan berpikir menggunakan akal demikian, kira-kira pandangan apa yang akan kita pilih? Percaya dengan hukum karma dan buahnya atau tidak percaya dengan hukum karma dan buahnya? Tentu orang cerdas akan kemudian meyakini ada karma, ada buahnya. Karena dengan demikian seseorang akan terkendali. Sehingga ia akan mendapatkan kebahagiaan paling tidak di alam sekarang. Dan kalau kemudian ada kehidupan yang mendatang, dia berbahagia juga di alam mendatang. Ini bagaimana kita berpikir cerdas diajak oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Ini yang pertama. Yang kedua, Sang Buddha juga menyampaikan ada beberapa pertapa dan brahmana pada waktu itu yang punya pandangan. Yang sebenarnya pandangan ini juga diceritakan di dalam khutbah Samanyapala Sutta dan dimiliki oleh seorang guru agama pada waktu itu terkenal bernama Purana Kassapa. Nah, dia punya pandangan dan beberapa pertapa brahmana punya pandangan. Ketika seseorang berbuat atau menyuruh orang lain berbuat, ketika seseorang menyiksa atau menyuruh orang lain untuk menyiksa, ketika seseorang menindas, menyuruh orang lain untuk menindas, ketika seseorang membunuh, mencuri, merampok, ketika seseorang melakukan tindakan asusila, menyuruh orang lain juga melakukan hal yang sama, beberapa pertapa dan brahmana punya pandangan bahwa ini bukan kejahatan. Ini bukan kejahatan. Dan bahkan seandainya ada seseorang yang memiliki roda berpisau, kemudian menjadikan seluruh umat manusia di muka bumi ini dibunuh semua, dicincang semua, dijadikan satu gumpalan daging, mereka mengatakan ini bukan kejahatan. Termasuk Purana Kassapa, bahwa ini bukan kejahatan. Dan tidak ada buah dari perbuatan yang seperti ini. Dan kalau kemudian seandainya dilanjutkan, ketika ada seseorang pergi ke tepian sungai Gangga,
sebelah selatan, dan di sana membunuh setiap orang yang ada di tepian Sungai Gangga sebelah selatan, dibunuh semuanya. Itu bukan kejahatan. Dan kalau kemudian pergi ke bagian utara, di sana melakukan berbagai macam kebajikan, berdana dan sebagainya. Para pertapa Brahmana ini berpandangan ini bukan kebaikan. Dan tidak ada buah dari perbuatan ini. Nah, pertapa dan Brahmana ini punya pandangan bahwa tidak ada buah, tidak ada perbuatan. Nah, sehingga juga tidak ada buah dari perbuatan. Mirip dengan yang pertama. Cuma yang pertama lebih menitik beratkan pada bahwa tidak ada kelahiran kembali. Maka ajaran yang pertama itu disebut Natikawada. Sedangkan ajaran ini yang pada zaman Sang Buddha sangat terkenal, masyhur, diajarkan oleh seorang guru Purana Kassapa, disebut sebagai Akiriyawada. Ajaran yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan. Tetapi dampaknya sama. Ketika seseorang mengingkari perbuatan, maka orang demikian juga akan mengingkari buah perbuatan. Ketika seseorang mengingkari buah perbuatan, orang demikian juga akan mengingkari perbuatan itu sendiri, dampaknya sama. Nah, orang-orang ini punya pandangan yang sedemikian. Tetapi kemudian ada pertapa Brahmana lain yang punya pandangan bertolak belakang. Bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan. Ketika seseorang menyiksa atau membunuh, merampas, merampok, berbohong, itu adalah perbuatan yang jahat. Dan itu akan membawa kepada buah yang buruk, buah yang tidak baik. Dan ketika seseorang berdana, mempraktikkan zila, mempraktikkan pengendalian diri, menjinakkan batinnya, maka itu adalah kebaikan. Dan akan ada buah dari kebaikan. Nah, ketika ada dua pandangan yang bertolak belakang seperti ini, kembali Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir cerdas. Kalau kemudian ada pandangan bahwa tidak ada perbuatan yang baik dan buruk, sekali lagi adalah orang demikian memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Karena tidak bisa melihat bahaya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tidak bisa melihat manfaat dari perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dia tidak bisa melihat bahwa membunuh itu adalah kejahatan. Mencuri adalah kejahatan. Tidak bisa melihat bahwasanya melakukan tindakan asusila adalah kejahatan. Maka kemudian akan melakukan kejahatan. Dan dia juga tidak bisa melihat bahwa seperti praktek berdana, praktek sila, praktek sangyama, pengendalian diri, itu adalah kebaikan. Maka dia tidak akan tertarik, terdorong untuk melakukan praktik kebaikan tersebut. Maka kejahatan memungkinkan akan dia lakukan. Dan lebih dari itu, orang yang punya pandangan seperti itu adalah orang yang punya pandangan yang salah. Kalau sudah pandangannya salah, cara berpikirnya juga pasti akan salah. Kalau pandangannya salah, cara berpikirnya salah, maka ucapannya juga ucapan yang salah. Bahkan di dalam khotbah yang lain, Mahacattharisaka Sutta, dengan pandangannya salah, pikirannya salah, ucapannya salah, perbuatannya juga menjadi salah. Dan kalau ucapan dan perbuatan salah, maka mata pencaharian juga menjadi salah. Dan kalau semuanya salah, maka daya upayanya juga menjadi salah, tidak benar. Bukan mengupayakan untuk melenyapkan hal-hal yang buruk, tetapi justru mengupayakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan ketika punya perhatian, bukan perhatian yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, tapi perhatian yang justru membawa kepada bertambahnya kotoran batin. Dan kalaupun kemudian seandainya orang demikian merasa rileks, merasa tenang, tapi ketenangan yang dimiliki bukan ketenangan yang benar. Bukan ketenangan yang muncul karena bebas dari tindakan-tindakan yang buruk. Semuanya menjadi buruk.
diawali dari pandangan yang salah. Dan kita pun harus berpikir menggunakan akal kita. Kalau kemudian ternyata dengan pandangan demikian, yang salah itu yang membawa kepada keburukan, ada kelahiran mendatang, sekali lagi, itu memungkinkan untuk membawa seseorang terlahir di alam menderita. Kalaupun kemudian tidak ada kelahiran mendatang, memungkinkan seseorang menderita di sini dan sekarang, dan tetap menderita. Dan kalau kemudian ada kelahiran mendatang, dia menderita di sini, menderita kemudian di alam lain. Tetapi berbeda, kalau seseorang kemudian meyakini ada perbuatan, ada buah perbuatan, maka orang demikian akan menjaga perilakunya. Dengan dia menjaga perilakunya, kalau kemudian ada kelahiran mendatang, dia terlahir di alam bahagia. Dan kalaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, tetap saja dia bahagia. Yaitu di alam sekarang, dia bahagia. Dan kalau kemudian kelahiran mendatang ada, dia bahagia di kedua alam. Maka memilih pandangan bahwasanya ada perbuatan dan buahnya, itu adalah pandangan yang tidak terbantahkan apanaka. Itu adalah pandangan yang kita pasti tidak gagal. Itu pandangan yang hanya memiliki satu sisi, yaitu apa? Sisi kemanfaatannya, bukan sisi keburukannya, sisi kemanfaatannya. Maka inilah yang harus dipilih. Kemudian Sang Buddha melanjutkan bahwa ternyata ada pandangan lain juga. Pandangan yang sebenarnya pada zaman itu terkenal dan diberikan oleh seorang pertapa lain, yaitu Makali Gosala. Yang kemudian dia mengatakan bahwasanya ketika sebagai contoh Sang Buddha menyampaikan ada yang namanya usaha, kekuatan manusia untuk bisa terbebaskan. Tapi Makali Gosala ini yang kemudian tercatat dalam Apanaka Sutta ini, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan bahwasanya tidak ada sebab dan kondisi bagi makhluk-makhluk menjadi murni atau tersucikan. Tidak ada sebab dan kondisi bagi makhluk-makhluk untuk menjadi terkotori atau ternodai. Jadi orang menjadi kotor batinnya, orang menjadi bersih batinnya, itu tidak ada sebab dan kondisi. Mereka berpikiran manusia itu tidak punya kekuatan, manusia itu tidak punya kuasa, manusia itu tidak punya daya, tidak punya energi untuk mengubah hidupnya. Mereka berpandangan bahwasanya makhluk-makhluk ini terutama adalah manusia, itu dibagi menjadi 6 jenis kelahiran yang disebut sebagai calabijati, yang mana setiap manusia sesuai dengan kelahirannya itu akan ditakdirkan. Jadi hidupnya itu sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan situasi kondisi kelahirannya dan tidak bisa diubah. Nah, pandangan seperti ini bertolak belakang dengan pandangan yang menyatakan ada sebab dan kondisi bagi makhluk-makhluk menjadi ternoda ataupun menjadi bersih. Manusia punya kuasa, manusia punya kekuatan, manusia punya daya untuk bisa berubah. Nah, berkenaan dengan dua pandangan ini, Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir cerdas. Bahwasanya ketika seseorang punya pandangan bahwa kita manusia tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk melakukan perubahan, bahwa kita itu sudah ditakdirkan. Dalam bahasa Pali disebut niyati. Kita itu sudah ditakdirkan untuk seperti itu. Apa yang terjadi? Kita pun juga akan cenderung untuk melakukan hal yang buruk.
Mengapa manusia itu kan inginnya bahagia? Dan bahagia secara indrawi banyak sekali bisa diperoleh dengan cara melakukan keburukan. Yang kemudian ketika seseorang berpikir bahwa memang ini sudah takdir saya, ini sudah niati saya, maka kemudian lebih baik melakukan hal-hal yang menyenangkan. Toh ini juga sudah ditakdirkan. Dan itu akan terjadi. Nah, kalau kemudian orang berpikiran bahwasanya manusia tidak punya kekuatan untuk berubah, semua sudah sesuai dengan alaminya, sesuai dengan takdirnya. Kuda Agung kita Sang Buddha menyampaikan itu sebagai pandangan yang salah. Ketika berpikir demikian, itu pikiran yang salah. Ketika kemudian berucap bahwa kita tidak bisa berubah, kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya, itu juga ucapan yang salah. Dan kalau seseorang sudah melakukan hal-hal yang buruk karena pandangan yang buruk, ketika kemudian ada kelahiran kembali setelah kematian, maka memungkinkan untuk terlahir di alam menderita. Kalaupun kemudian tidak ada kelahiran, dia akan kemudian mendapatkan penderitaan dalam kehidupan sekarang karena tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada usaha bagi dirinya. Tetapi berbeda kalau kemudian seseorang mempunyai pandangan bahwa kita manusia bisa berubah. Kita punya kekuatan, kita punya daya. Kita menjadi ternoda karena kita sendiri. Kita menjadi bersih juga karena kita sendiri. Maka kemudian kita akan berusaha bagaimana kita menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa melenyapkan hal-hal yang membuat kita ternoda. Kita berusaha untuk membersihkan batin kita, karena kita yakin bahwasanya kita manusia punya kekuatan. Dan ini tentu sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha yang kita tahu. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya attahi attanonato, bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi dirinya. Kohinato parozia, siapakah orang lain yang bisa menjadi pelindung? Bahwa kitalah yang melindungi diri kita. Dengan apa? Dengan praktek dhamma. Tadi disampaikan oleh Bante dari Kamboja. Dhammo haverakati dhammacari. Bahwa dhamma melindungi siapapun yang mempraktikkan. Dan dhamma adalah kehidupan kita yang diarahkan sesuai dengan ajaran Buddha. Itu yang melindungi kita. Kita punya kekuatan. Nah, dengan kita berpikir cerdas demikian, maka tentu kita meyakini ajaran yang pasti dan tidak terbantahkan dan tidak akan pernah gagal untuk memberikan kita hal yang baik. Yakin bahwa kita punya kekuatan. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, mungkin ada orang-orang yang sudah baik, dia punya pandangan ada karma, ada buahnya. Tapi kemudian ada pandangan yang menyampaikan bahwa tidak ada alam yang tanpa materi. Ini mengacu kepada alam arupa Brahma. Tapi juga ada pandangan lain bahwa ada alam tanpa materi. Nah, ketika ada dua pandangan ini, kita juga diajak berpikir, kalau saya mengikuti pandangan yang pertama, bahwa tidak ada alam tanpa materi, sementara saya belum melihat, apalagi sampai mengatakan pandangan ini saja yang benar, yang lain salah, sementara saya belum melihat, maka tidak layak bagi saya. Tapi kalau kemudian saya berpandangan bahwa ada alam tanpa materi, sementara saya juga belum pernah melihat, dan mengatakan ini yang pasti benar, yang lain salah, itu juga tidak layak. Akan tetapi, kalau kemudian ternyata betul-betul ada alam tanpa materi, setidaknya perbuatan-perbuatan buruk yang bisa dilakukan menggunakan jasmani, seperti memukul, menusuk, mengucapkan kata-kata yang kasar, memfitnah, itu bisa lenyap.
Karena tentu di alam tanpa materi tidak ada jasmani, maka tidak bisa melakukan keburukan melalui jasmani. Nah sehingga dengan memberikan a chance atau memberikan ruang bagi pandangan ini untuk kemudian diyakini dan berusaha agar mungkin bisa mencapai alam tanpa materi, Sang Buddha mengatakan itu juga merupakan hal yang baik. Karena paling tidak adalah kalau nanti misalnya ternyata benar ada, memungkinkan untuk terlahir di alam tanpa materi, sehingga memungkinkan untuk bisa melenyapkan perbuatan-perbuatan buruk melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Tapi kalau kemudian tidak ada, ya nggak apa-apa juga. Toh ada sesuatu yang baik ketika punya keyakinan terhadap pandangan bahwa ada alam tanpa materi. Nah kemudian dilanjutkan, ada pandangan dari beberapa pertapa dan brahmana bahwa terbebasnya makhluk dari keberadaan atau dari penjelmaan atau dari kelahiran itu tidak ada. Artinya dengan kata lain, bahwa nibbana itu tidak ada. Tapi kemudian ada pandangan bahwa kebebasan dari penjelmaan, kebebasan dari keberadaan itu ada. Dengan kata lain, nibbana itu ada. Nah, seseorang yang cerdas kemudian berpikir, kalau kemudian mengikuti pandangan yang pertama, sementara belum melihat, maka juga itu tidak layak. Apalagi mengatakan bahwasanya ini yang paling benar, yang lain salah, itu tidak layak. Kalau mengikuti pandangan yang kedua, sementara juga belum mengalami, dan kemudian menyampaikan ini yang paling benar, yang lain salah, juga tidak layak. Tetapi harus berpikir cerdas. Bagaimana berpikir cerdas? Kalau kemudian ternyata ada kebebasan dari penjelmaan, kebebasan dari kelahiran atau keberadaan, maka segala bentuk penderitaan memungkinkan untuk bisa dilenyapkan. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ada kebebasan dari penjelmaan, maka kemungkinan untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan itu mustahil. Maka orang demikian memberikan kesempatan untuk bagaimana berusaha berjuang agar penjelmaan ini, kelahiran ini itu bisa dilenyapkan. Dan melakukan demikian itu juga cara yang cerdas. Yang menarik di sini adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa mengurut atau dengan kata lain, Sang Buddha ini mengajarkan dharma yang dasar dari ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak baik, kemudian kita diajak untuk mengikuti, meyakini ajaran yang baik, yang sifatnya adalah karma dan buahnya, masih ada kelahiran, kemudian kita diajak untuk berpikir cerdas tentang alam yang lebih tinggi lagi. Tetapi kemudian pada akhirnya juga kita diajak untuk berpikir cerdas, untuk berpikir tentang kemungkinan terbebas dari segala bentuk kelahiran, yaitu tidak lain adalah nibbana. Nah itulah kemudian dalam khutbah yang sama, Sang Buddha kemudian menjelaskan tentang keberadaan 4 jenis manusia, yang dalam Gaha Patiwaka ini juga disampaikan, di dalam Kandaraka Sutta juga disampaikan bahwasanya ada 4 jenis manusia. Adalah yang pertama manusia yang memang menyiksa makhluk lain, dia mempraktikkan menyiksa makhluk lain dan betul-betul praktek secara intens, anuyuta. Nah orang-orang demikian adalah orang-orang yang mempraktikkan, maksudnya yang pertama adalah menyiksa diri. Adalah orang-orang yang mempraktikkan Atthakila Matanu Yoga. Dan ini adalah praktik yang memang pada zaman Sang Buddha ini sangat terkenal. Termasuk adalah ketika Sang Buddha masih bodhisattva,
selama 6 tahun di Uruvela juga mempraktikkan penyiksaan diri. Dan praktek ini sangat terkenal pada waktu itu karena memang ada anggapan dari beberapa pertapa dan brahmana bahwa kebebasan itu hanya bisa direalisasi dengan cara menyiksa diri. Umumnya mereka punya pandangan bahwa roh dan jasmani ini berbeda. Sehingga ketika kemudian ada kejahatan, ada hal-hal yang buruk, mereka berpandangan bahwa yang membuat keburukan itu bukan rohnya. Roh itu sifatnya murni, roh itu sifatnya suci, tetapi keburukan dilakukan oleh jasmani. Coba kalau kita lihat, orang mencuri, yang mencuri apa? Tidak lain adalah yang kelihatan jasmaninya. Ketika orang membunuh, yang kelihatan adalah jasmaninya yang sedang membawa senjata memukul orang lain, menusuk orang lain, jasmaninya. Maka mereka berpikir bahwa roh itu suci, sedangkan jasmani itu tidak suci. Maka untuk mencapai kebebasan, mereka harus menyiksa jasmaninya. Untuk mencapai moksa, mereka harus menyiksa jasmaninya. Dan itu yang juga pernah dipraktikkan oleh bodhisattva. Dalam Gaha Patiwaka ini juga ada satu sutta yang juga menunjukkan ada praktek penyiksaan diri, yaitu Kukurawatika Sutta, khotbah tentang seseorang yang mempraktikkan kehidupan seperti anjing, kukura, anjing, praktek penyiksaan diri. Yang juga punya teman seorang yang mempraktikkan kehidupan seperti seekor sapi, Kuwatika. Jadi dia melakukan praktek hidup seperti anjing, seperti sapi. Dan pada waktu itu banyak sekali praktek penyiksaan diri yang dilakukan banyak pertapa dan brahmana. Dan ini adalah Sabda menyampaikan seseorang yang menyiksa dirinya dan mempraktikkan praktik secara intens menyiksa dirinya. Ada juga orang yang kemudian mempraktikkan kehidupan menyiksa makhluk lain. Adalah seorang pembunuh. Mereka yang suka berburu, suka membunuh adalah orang-orang yang mempraktikkan praktek menyiksa makhluk lain. Nah, yang ketiga ada mereka yang mempraktikkan praktek menyiksa baik diri sendiri maupun makhluk lain. Jadi pada zaman itu ada praktek di mana sebuah seremoni atau upacara yang mana seseorang menyiksa dirinya sendiri yang kemudian juga menyiksa makhluk lain, yaitu dengan cara melakukan pengorbanan yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Nah, akan tetapi ada jenis manusia keempat, yang itu jenis manusia yang kemudian sesungguhnya membawa kepada seseorang untuk mencapai kebebasan dari penjelmaan. Yang ini menjadi akhir dari apa yang disampaikan Sang Buddha ketika kita harus berpikir cerdas. Nah, jenis orang keempat ini adalah orang yang mempraktikkan kehidupan tidak menyiksa dirinya dan juga tidak menyiksa makhluk lain. Orang ini dikatakan sebagai seorang yang nicato, yang sudah bebas dari segala keinginan. Juga disebut sebagai seseorang yang nibuto, yang padam dari segala kilesa, dari segala kotoran batin. Orang ini juga disebut sebagai siti buto, orang yang batinnya telah sejuk. Sejuk dari apa? Dari kotoran batin yang sifatnya menyiksa, sifatnya mendera. Dan orang ini juga dikatakan sebagai suka parisangvedi, orang yang mengalami kebahagiaan tertinggi. Pencapaian magga pala, pencapaian nibbana. Maka dikatakan juga sebagai Brahma Bhutena Viharati, orang yang berdiam di dalam hal yang tertinggi, yang teragung. Yang tidak lain adalah Nibbana itu sendiri. Dan bagaimana orang demikian dikatakan seperti itu? Adalah seseorang yang setelah mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, kemudian tertarik untuk menjalani kehidupan tidak berumah tangga. Yang melihat, oh ternyata kehidupan berumah tangga itu penuh dengan debu, crowded,
Dan kehidupan pabajita seperti open air, seperti ruang terbuka, bebas. Bebas untuk mempraktikkan dharma. Nah kemudian orang demikian mempraktikkan kehidupan sebagai seorang biku yang di sana kemudian memulai untuk betul-betul menjaga kemoralannya. Mengendalikan diri sesuai dengan patimokkha, sesuai dengan aturan moralitas yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Dan kemudian ia mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan rasa puas, santosa atau santuti, merasa puas dengan apapun yang dimiliki. Kalau dalam khotbah tersebut berkenaan dengan makanan, tetapi biasanya santosa juga mengacu kepada 4 kebutuhan pokok, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dan kemudian orang demikian juga mempraktikkan kehidupan betul-betul menjaga indera-inderanya, indriya sangwara. Tidak membiarkan indera-inderanya ketika kontak dengan objek memunculkan pikiran-pikiran yang buruk. Sesungguhnya hal-hal demikian yang walaupun Sang Buddha menyampaikan itu terkhusus untuk para pabajita, akan tetapi bukan berarti perumah tangga tidak bisa mempraktikkan. Walaupun dalam batasan tertentu, perumah tangga juga bisa mempraktikkan. Seperti misalnya praktik sila. Paling tidak seorang perumah tangga berjuang untuk mempraktikkan paling tidak 5 sila. Dan juga sekali waktu seperti hari ini, besok 3 hari mempraktikkan praktik 8 sila. Itu juga bagian dari praktik yang diajarkan Sang Buddha yang dikategorikan sebagai praktik yang bukan menyiksa dirinya sendiri, juga tidak menyiksa makhluk lain, mempraktikkan sila. Dan praktik rasa puas ini juga tidak hanya seorang biku atau pabajita yang bisa mempraktikkan. Bahkan berumah tangga juga bisa mempraktikkan. Karena sesungguhnya rasa puas itu bukan masalah seseorang itu memiliki sedikit. Rasa puas itu sesungguhnya adalah kondisi batin. Ada juga orang-orang yang memiliki banyak, memiliki kekayaan tetapi memiliki juga rasa puas. Hidupnya sederhana, menggunakan apa yang memang hanya sekedar yang dibutuhkan, padahal memiliki banyak. Tapi ada pula seseorang yang mungkin memiliki sedikit, tetapi rasa puasnya tidak ada. Bisa juga demikian. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu khotbah, Majjhima Nikaya juga, Ladu Kiko Pamasuta, memberikan sebuah perumpamaan. Seperti halnya seekor puyuh yang diikat oleh rumput bisa membawa dirinya mati. Ada pula orang-orang yang memiliki sedikit, akan tetapi sulit sekali untuk melepaskan kemelekatannya terhadap apa yang dia miliki. Tidak memiliki rasa puas. Tetapi juga ada seseorang, ada perumpamaan di mana seperti seekor gajah, yang walaupun dia itu diikat dengan rantai yang kuat, dia dengan mudah bisa untuk melepaskannya. Demikian pula ada orang-orang yang mungkin memiliki banyak harta benda, tetapi dia tidak melekat dengan apa yang dia miliki. Dia merasa puas dengan apa yang digunakan tanpa harus bermewah-mewahan, tanpa harus kemudian hidup luxury untuk dirinya. Rasa puas ada. Artinya rasa puas di sini tidak harus orang memiliki sedikit kemudian puas, tidak. Ini kondisi batin. Nah, yang ketiga, indriya samvara apakah hanya bisa dipraktikkan oleh para pabajita? Tidak juga. Perumah tangga juga bisa mempraktikkan indriya samvara, mengendalikan indera-inderanya. Selama kemudian ketika mata melihat bentuk, telinga mendengarkan suara, hidung membawa bebauan, kemudian lidah merasakan rasa makanan,
Dan pada waktu itu batin dijaga dengan baik, tidak membiarkan kotoran batin itu muncul apalagi berkembang, itu juga bagian dari praktek indria sangwara. Seperti misalnya hari ini, ketika Bapak Ibu sebelum makan kemudian merenungkan secara bijak tujuan mengapa makan. Yang mana makan bukan sekedar untuk bermabukan, untuk bermain. Makan bukan untuk kemudian membuat dirinya cantik, untuk berdandan, untuk mempercantik diri. Tapi makan sekedar untuk membantu pelaksanaan kehidupan yang luhur. Makan sekedar untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar. Tapi tidak menimbulkan rasa sakit yang baru, yang mungkin kekenyangan. Dengan makan demikian, dan di situ tidak memunculkan kotoran batin, itulah salah satu indria sangwara yang ternyata bisa dipraktikkan. Maka indria sangwara tidak hanya milik seorang biku, tetapi siapapun bisa mempraktikkan indria sangwara, mengendalikan indera. Dan ini, ya, mengingat waktu sebentar lagi akan selesai. Berapa menit? 8.30. Mungkin sisa waktu 10 menit lagi. Ya, baik. Tergantung dalang. Dipercepat bisa juga. Nah, artinya praktek pengendalian diri tidak hanya untuk para biku. Rumah tangga juga bisa. Nah, selain praktek pengendalian diri, praktikkan pula sati sampajana. Yang tidak lain adalah hidup berperhatian dan memiliki kebijaksanaan. Wawasan yang jernih terhadap apa yang sedang diperhatikan. Ini biasanya juga mengacu kepada praktek 4 landasan perhatian. Walaupun di dalam khotbah tersebut biasanya mengacu kepada mindful atau perhatian terhadap setiap tindakan jasmani yang dilakukan. Berjalan dengan perhatian memiliki sampajana, duduk, berdiri, berbaring memiliki sampajana, penuh perhatian, mengetahui karakteristik terutama anicca, dukkha, dan anatta. Itu disebut sati sampajana. Dan kemudian orang yang hidup tidak menyiksa dirinya dan juga tidak menyiksa orang lain, berjuang berusaha untuk meninggalkan 5 rintangan batin. Rintangan batin yang membawa kepada batin tidak bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Yang tidak lain adalah keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Memiliki pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat, yang berasosiasi dengan kebencian. Rintangan batin berupa kemalasan, ngantuk, ataupun malas. Rintangan batin berupa kegelisahan, kekhawatiran. Dan juga rintangan batin berupa keraguan-raguan. Berusaha berjuang untuk dilenyapkan. Nah, dengan melenyapkan rintangan-rintangan batin ini, maka batin yang lebih luhur, kondisi batin yang lebih agung, yang tidak lain adalah pencapaian jana, itu bisa diperoleh. Seseorang mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Dan syaratnya satu, adalah melenyapkan 5 rintangan batin. Dan dengan kondisi batin yang sudah begitu matang, sudah begitu lentur, fleksibel, yang bebas dari segala niwarana, batin yang sudah tidak goyah lagi, batin yang sudah kokoh, maka orang demikian dalam khotbah yang sama mengarahkan batinnya untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1, 2, 3 kelahiran, bahkan sampai ribuan, ratusan ribu kehidupan yang lampau. Tetapi melihat kehidupan yang lampau semata, seseorang tidak bisa melihat mengapa seseorang terlahir di alam ini, mengapa terlahir di alam yang lain, mengapa terlahir menderita, mengapa terlahir berbahagia.
Hanya kemudian dengan batin yang sedemikian matang, sedemikian jernih, seseorang kemudian mengarahkan batinnya untuk mencapai diba cakunyana, pengetahuan mata dewa. Dan dengan pengetahuan demikian, kemudian orang tersebut mampu melihat, oh ternyata seseorang terlahir di alam yang menderita karena perbuatan buruk yang telah dilakukan. Oh ternyata seseorang terlahir di alam bahagia karena perbuatan baik yang telah dilakukan. Ternyata ada karma, ada buah dari karma dengan diba cakunyana. Akan tetapi hanya dengan pengetahuan pertama dan kedua seseorang tidak akan terbebaskan. Bahkan orang demikian bisa melihat hidup itu adalah duka. Karena ternyata kelahiran itu terjadi berulang-ulang. Terkadang terlahir di alam bahagia, terkadang terlahir di alam menderita. Dan ini dialami oleh pada waktu itu Sang Buddha ketika awal beliau mencapai kebudaan, beliau menyampaikan duka jati punah-punang. Bahwa kelahiran berulang-ulang itulah yang disebut sebagai duka penderitaan. Maka melihat demikian, orang yang memiliki batin yang sedemikian jernih demikian, hendaknya mengarahkan batinnya untuk melihat apa itu duka penderitaan. Apa yang menyebabkan penderitaan itu muncul. Melihat bagaimana penderitaan itu bisa lenyap. Dan juga berusaha untuk melihat jalan apa yang membawa kepada padamnya penderitaan. Dan kalau 4 hal ini direalisasi, itulah kemudian seseorang terbebaskan, kelahiran dihancurkan, dan tidak ada kelahiran mendatang. Dan inilah inti dan tujuan mempraktikkan ajaran Buddha yang dikatakan sebagai Niccato, Nibbutto, Sukha Padisangvedi, Siti Buto. Bahwa seseorang bebas dari keinginan, seseorang padam dari segala bentuk kilesa, seseorang menjadi batinnya sejuk Siti Buto dari deraan kotoran batin, dan orang demikian telah mencapai mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Dan ini adalah bagaimana seseorang menjadi orang yang hidup tidak menyiksa dirinya dan tidak menyiksa orang lain. Pada akhirnya, Apanakasuta mengajak kita semua, tidak hanya para biku, tidak hanya para pabacita, tetapi semua siswa Sang Buddha untuk berpikir cerdas, melihat bahwasanya selama hidup di alam tumbuh lahir, ada perbuatan, ada juga buah perbuatan. Akan tetapi, selama ada perbuatan dan buah perbuatan, sesungguhnya di situ masih ada duka, ada penderitaan, karena ada kelahiran. Dan sehingga tujuan yang utama adalah bagaimana menjadi orang yang tidak menyiksa dirinya, tidak menyiksa orang lain, mempraktikkan ajaran Buddha yang membawa kepada kebebasan dari segala bentuk kelahiran, dari segala bentuk tumbuh lahir, yang tidak lain adalah pencapaian Nibbana. Dan Nibbana bukan hanya untuk kaum pabacita, tetapi ternyata untuk siapapun yang mempraktikkan ajaran Buddha. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Demikian uraian Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih banyak Bante Santacito atas ceramah yang sangat inspiratif dan penuh makna. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta asal daerahnya. Baik, kepada kakak yang pakai masker hitam. Oh iya, mic-nya tolong dibantu.
tes. Wandami Bante, seperti yang Bante jelaskan tadi, Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus mindful, sadar setiap saat. Nah, kita sebagai perumah tangga ini yang masih putu jana kan tidak luput dari kemarahan. Yang kemarahan itu adalah salah satu penyiksaan diri Bante. Nah, sepengetahuan saya mengenai kemarahan, bahwa kemarahan itu kalau kita marah, itu bisa membakar karma baik yang telah kita lakukan, membakar kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan selama ini. Nah, mohon penjelasan Bante, bagaimana kemarahan itu bisa membakar karma baik dan kebajikan yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih Bante. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon Bante berkenan untuk menjawab. Iya. Memang kemarahan oleh Sang Buddha dikatakan sebagai salah satu pikiran yang buruk yang harus dilenyapkan. Dan bahkan dalam salah satu khutbah, misalnya sebagai khutbah pertama dalam Tiga Nikaya Brahma Jala Sutta, ketika kemudian ada orang yang membenci, mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, Sang Buddha menyampaikan, jangan karena itu kalian menjadi marah. Jangan karena itu kalian menjadi benci ataupun tidak suka. Mengapa? Karena ketika kemarahan muncul dalam batin, orang demikian tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kemarahan itu sendiri adalah perintang batin. Dan ketika seseorang hidupnya dikuasai oleh kemarahan, orang demikian tidak sedang melakukan ajaran Sang Buddha. Maka dengan apapun alasannya, kemarahan adalah buruk dan harus dilenyapkan. Dan mengapa kalau tadi misalnya kemarahan dikatakan sebagai kualitas batin atau pikiran buruk yang justru akan membakar karma baik. Artinya karma baik yang harusnya muncul itu tidak muncul. Tentu bisa demikian. Karena di dalam perbuatan ada yang namanya sebagai upatambaka karma. Dan juga ada yang namanya upacedaka karma. Upatambaka karma itu adalah perbuatan yang menyokong, perbuatan yang lampau untuk kemudian berbuah. Sedangkan upacedaka karma adalah perbuatan yang justru memotong atau merintangi perbuatan yang lampau untuk kemudian berbuah, terintangi. Artinya kalau seseorang batinnya dikuasai oleh kemarahan, pada waktu itu orang demikian sedang melakukan perbuatan yang buruk. Karena kemarahan tentu adalah dosa mula cita, bagian dari perbuatan yang buruk. Dan ketika perbuatan buruk itu dilakukan, artinya dia sedang merintangi perbuatan-perbuatan baik yang lampau untuk kemudian berbuah. Dan bahkan tentu kalau kemarahan tersebut dikembangkan terus-menerus menjadi sebuah habit, maka pikiran-pikiran yang baik akan semakin berkurang dan menjadikan orang tersebut tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka di sini bagaimana perbuatan yang baik itu terintangi untuk bisa muncul apalagi berkembang, tetapi perbuatan yang buruk justru akan semakin berkembang. Maka perbuatan yang munculkan kemarahan menjadi upatambaka bagi perbuatan lampau yang buruk, tapi menjadi upacetaka atau menjadi perintang bagi perbuatan baik yang lampau untuk bisa berbuah apalagi menjadi berkembang. Dan itu bisa dimaknai seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bante. Semoga cukup jelas bagi penanya. Kemudian saya beri kesempatan untuk penanya kedua. Yang ini. Ya, kepada Ibu yang memakai slayer coklat, saya persilakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya.
Ya, Namo Buddhaya. Sebelumnya terima kasih banyak Bante atas paparan Dhammasakaca yang sangat menarik pada malam hari ini. Izin Bante, saya Suhartina asal dari kota Medan. Izin untuk pencerahan yang lebih lanjut Bante. Tadi disampaikan bahwasannya memilih ajaran itu harus berdasarkan kepada keyakinan yang berdasarkan logika, yang beralasan, based on knowledge, di mana segala sesuatu harus kita kaji, harus dicari alasannya. Pertanyaannya Bante, apakah memang ajaran Buddha ini hanya cocok untuk orang-orang yang cerdas saja Bante? Cerdas itu dalam arti yang bagaimanakah Bante? Terima kasih Bante, mohon pencerahannya. Iya. Memang bisa dikatakan demikian. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan, di awal sekali ketika beliau mencapai pencerahan, sempat beliau tidak berkeinginan untuk membabarkan Dhamma. Alasannya apa? Mayang Dhammo Adigato, Gambiro Dudaso Duranubuto, Santo Panito Atakawacaro Nipuno Pandita Vedanio. Bahwa Dhamma yang telah saya capai, yang tidak lain adalah Nibbana itu sendiri, adalah adalah sangat dalam, gambiro, sulit untuk dilihat, dudaso, sulit untuk bisa dipahami, duranubuto, sifatnya agung, santo, sifatnya sangat excellent, nipuno, panito, tidak bisa dimengerti hanya sekadar dengan logika. Bahkan dengan logika ajaran yang terdalam ini tidak bisa dimengerti. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu kita harus menggunakan logika. Seperti yang tadi ini, apa nakasuta, kita menggunakan logika. Tapi kalau sudah berbicara nibbana, itu sudah bukan logika lagi. Atakawacaro, nipuno, sangat halus. Dan yang terakhir, pandita vedanio. Dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang pandita. Pandita artinya bijak, mereka yang bijak. Tentu orang yang bijak adalah orang yang mau berpikir. Bukan orang yang kemudian dikatakan bisa nulis, bisa baca. Tidak demikian. Tapi orang-orang yang mau berpikir, yang mau menerima ajaran bahwa ini baik, ini buruk. Dia mampu menganalisa, oh bahwa ini tidak bermanfaat, ini bermanfaat, ini merugikan, ini tidak merugikan. Nah orang yang demikian punya kemampuan untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Dan orang yang punya kemampuan untuk mengembangkan kebijaksanaannya, maka orang-orang demikian itulah yang sebenarnya akan berkembang di dalam ajaran Buddha. Jadi tidak harus kemudian harus misalnya punya kemampuan, kecerdasan tertentu yang sifatnya adalah sekedar intelektualitas, tidak. Tetapi adalah orang yang betul-betul mau berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan. Dan saya percaya bahwa siapapun yang katakan masih sewajarnya kita sebagai manusia, asal punya katakan kekuatan, semangat, daya juang untuk betul-betul memahami ajaran Buddha dan juga mempraktikkan, adalah orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk bisa mengerti, memahami ajaran Buddha. Kita semua punya kesempatan, asal kita mau berusaha. Ya saya kira demikian. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bante, semoga cukup jelas bagi penanya. Oke, bagaimana ini Bante? Masih ada satu
Mungkin ya boleh deh, saya perkenan. Saya persilakan kepada Bante untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Nggih, matur nuwun. Biku juga boleh bertanya di sini. Terima kasih Bante atas waktunya. Sehubungan dengan pandangan-pandangan, bagaimana dengan adanya pandangan tentang penghapusan dosa? Yang sesungguhnya ya di sini pasti akan ada dampaknya. Berbuat buruk berkali-kali, nanti ikut uposata, ada sila 1 bulan SPD, dihapus dosanya semuanya, nah, kan gitu. Yang kedua juga ada bagaimana pandangan tentang kita semua ini punya bibit-bibit kebudaan. Jadi kita itu santai-santai saja, karena kita pasti akan mencapai kebudaan. Toh kita bisa melihat dari kisah-kisah cerita misalnya tentang Bante Moggallana, yang sesungguhnya kehidupan-kehidupan lampau itu juga banyak sudah digodok di neraka. Toh akhirnya juga mencapai kesucian juga. Demikian pula ada Bante Angulimala yang jahat, yang membunuh gitu ya. Itu juga akhirnya mencapai arahat juga. Nah, bagaimana hal ini supaya kita tidak tersesat, tidak memiliki pandangan yang salah. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Izin menjawab Bante. Penghapusan dosa. Kalau dosa di sini adalah buah dari perbuatan buruk yang dimaksud secara umum adalah demikian, bukan dosa yang kita maksud sebagai kebencian, tetapi dosa sebagai buah perbuatan buruk, hanya bisa akan dihapus, betul-betul dihapus, ketika seseorang parinibbana. Parinibbana. Selama seseorang masih hidup di alam tumimba lahir, apalagi ketika seseorang belum mencapai kesucian, maka dalam ajaran Buddha, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, termasuk perbuatan-perbuatan yang buruk, masih memungkinkan untuk berbuah. Akan tetapi, ketika kemudian seseorang mencapai kesucian, apalagi kesucian arahanta, ada berbagai perbuatan-perbuatan buruk yang kemudian tidak akan sempat berbuah. Yang itu kemudian disebut sebagai ahosi kama. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu buruk maupun baik yang bahkan tidak sempat berbuah. Dan contohnya salah satunya adalah tadi disampaikan Bante Angulimala. Dalam kehidupan sekarang beliau telah membunuh banyak orang. Ribuan orang telah ia bunuh. Jadi tidak hanya 999, ribuan orang telah ia bunuh. Akan tetapi kemudian beliau mencapai kesucian arahanta. Nah, suatu kali Sang Buddha menyampaikan, dengan perbuatan yang dia lakukan sesungguhnya itu akan bisa membawa penderitaan yang sangat panjang bagi Angulimala. Tetapi karena dia sekarang terbebaskan, maka dia tidak akan sempat. Dia tidak sempat untuk merasakan semua buah perbuatan yang beliau lakukan. Kenapa? Begitu seseorang parinibbana, maka perbuatan-perbuatan yang lampau yang seharusnya masih bisa berbuah, itu tidak akan berbuah. Karena tidak ada kelahiran yang akan datang. Tetapi bahkan seorang arahanta ketika masih hidup, masih harus mengalami buah perbuatan. Hanya ketika parinibbana maka ada ahosi kama, jadi perbuatannya tidak berbuah. Maka itulah, kalau kita boleh mengatakan satu-satunya yang betul-betul bisa menghapus dosa dalam artian menghapus buah karma.
Nah selama ini ya kita dalam kehidupan sebagai manusia yang dalam kehidupan timbal lahir, yang terpenting adalah bagaimana kita berjuang, berusaha untuk membawa batin kita terbebaskan. Sehingga mungkin suatu saat ada perbuatan-perbuatan buruk yang harusnya masih bisa berbuah mengikuti, itu kemudian tidak akan bisa berbuah lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Nah ini mudah-mudahan bisa dimengerti Bante. Baik. Yang kedua belum. Masih ada yang ngacung tapi yang kedua belum ya. Yang kedua, memang dalam sebuah tradisi dikatakan bahwa setiap makhluk memiliki bibit kebudayaan. Mengapa? Karena memang setiap makhluk memiliki batin. Dan karena memiliki batin, maka batin ini punya kualitas. Kualitas baik dan kualitas yang buruk. Dan kualitas baik ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Tetapi masalahnya adalah kualitas batin yang baik ini yang kemudian membawa kepada pencerahan itu tidak bisa serta-merta kemudian berkembang sendiri. Harus ada upaya, harus ada usaha untuk mengembangkan batinnya. Yang baik itu harus dikembangkan. Maka Sang Buddha mengatakan ketika berbicara misalnya samavayama, kan ada 4 kan, bahwa seseorang harus berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Karena ketika tidak diusahakan untuk dikembangkan, ya nggak akan berkembang. Dan seseorang harus berusaha untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada. Karena kalau tidak dimunculkan, tidak bisa serta-merta kemudian muncul. Dan seseorang berusaha untuk melenyapkan hal-hal yang buruk yang sudah ada. Karena kalau tidak ada upaya, hal yang buruk yang ada bisa berkembang. Dan seseorang berusaha untuk kemudian mencegah hal-hal buruk yang belum ada untuk tidak ada. Karena kalau tidak ada upaya, maka hal-hal yang buruk yang belum ada itu bisa muncul. Maka Sang Buddha berbeda dari pandangan yaitu tadi Makali Gosala, bahwa kita ini sebenarnya pokoknya ditakdirkan untuk seperti ini, nggak perlu berusaha, nggak perlu punya daya juang. Toh nanti betul Makali Gosala ini punya pandangan bahwa setiap makhluk akan mencapai kebebasan dengan sendirinya. Dan itu diibaratkan seperti bola yang terbuat dari benang, yang kemudian dilempar nanti akan ada akhirnya dengan sendirinya. Tidak perlu berjuang. Tetapi itu kemudian oleh Sang Buddha dikatakan sebagai ajaran yang sesat. Bahkan di antara ajaran-ajaran yang lain, ajaran Makali Gosala ini adalah yang paling sesat. Ini dikatakan Sang Buddha. Nah sehingga di sini dalam agama Buddha, walaupun kita manusia memiliki bibit kebudayaan atau dengan kata lain bibit hal yang baik, kita punya kemampuan, tetapi itu tetap harus diupayakan untuk bisa berkembang. Tanpa ada daya, tanpa ada upaya, maka mustahil bibit yang baik yang sebenarnya ada dalam setiap manusia itu akan berkembang. Saya kira demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bante Santacito atas jawaban yang telah diberikan. Semoga cukup jelas bagi penanya. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab saya tutup sampai di sini. Mohon kiranya Bante berkenan untuk memberikan closing statement. Apa ya? Semua yang diajarkan di dalam Gaha Patiwagya, dari Kandaraka Sutta sampai Apanaka Sutta, adalah ajaran-ajaran yang memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang mempraktikkan. Ajaran-ajaran yang tidak hanya membawa seseorang ketika mempraktikkan dengan baik, kelahiran-kelahiran di alam yang lebih baik,
tetapi lebih dari itu adalah ajaran yang membawa kepada kebebasan. Dan ajaran-ajaran ini yang membawa kepada kebahagiaan, baik secara duniawi, alam surgawi, ataupun kebahagiaan yang sifatnya adalah lokutara, yaitu nibbana, adalah sesuatu yang bisa dipraktikkan dan bisa dicapai oleh siapapun yang mempraktikkan Dhamma. Maka ketika tadi dikatakan Dhammo haverakati dhammacari, bahwa Dhamma melindungi siapapun yang mempraktikkan, artinya adalah siapapun. Tidak hanya Pabbajita, tetapi siapapun termasuk para berumah tangga. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua tumbuh dalam Dhamma. Terima kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.